Shalom sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen. Dan kali ini saya ditemani sahabat-sahabat Kristus yang luar biasa. Shalom Mbak Charles. Shalom Bu Yuli. Shalom Mbak Daniel. Shalom. Shalom Mbak Pendeta Hari. Shalom. Kita akan belajar bersama-sama hari ini dengan tema kesetiaan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur sampai saat ini Tuhan terus memelihara kehidupan kami. Tuhan tetap menunjukkan kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk kami selalu belajar bagaimana kami menjadi pengikut-pengikut Kristus. Dan saat yang terindah ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan bersama dengan sahabat Kristus dimanapun mereka berada. Dan sungguh kami rindu kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, baik kami yang saat ini ada bersama-sama di tempat ini, maupun sahabat Kristus di rumah dimanapun mereka berada menyaksikan acara Bincang Rohani ini. Kami percaya kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh rindu hidup kami mengalami pembaruan-pembaruan, hidup kami diubahkan semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Berkati kami yang ada di tempat ini yang berkata-kata, dan setiap sahabat Kristus yang mendengarkan, menyaksikan. Kami percaya sama-sama kami memperoleh pembaruan oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk belajar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita seringkali mendengar kata kesetiaan. Dan mungkin hari-hari ini kita menjadi tidak bisa mendapati bagaimana kesetiaan yang sejati itu. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang bagaimanakah kesetiaan menurut iman Kristen. Silakan Pak Pendeta, kita akan mendengar penjelasan bagaimana kesetiaan itu. Ya, kesetiaan itu mutlak harus ada di dalam setiap orang percaya. Kata setia itu dari kata pistis, hampir sama dengan iman ya. Iman juga pistis, setia itu juga pistis juga. Berarti dari akar yang sama. Akar kata yang sama. Pistis itu berarti keadaan percaya kepada kebenaran. Pistis itu atau iman atau setia itu berarti berani mempercayakan dirinya kepada yang dipercayainya. Kata pistis itu pun juga kalau tidak percaya maka pasti dipastikan tidak akan setia. Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana kesetiaan yang sebenarnya itu. Coba kita lihat ya di 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. 1 Korintus 1 ayat yang ke-9. Tolong Pak Charles bacakan. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, setia, kalau kita lihat di sini setia itu berasal dari Allah sendiri, karena Allah itu adalah setia. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat 9. Bisa minta tolong Pak Daniel membacakan. Ya, di dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan seperti ini. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya.
sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ya, Amin. Amin. di perjanjian lama sudah dituliskan bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Dan juga di perjanjian baru tadi 1 Korintus 1 ayat 9 tadi dikatakan bahwa Setia. Allah itu adalah setia juga. Yang pertama kita berbicara bahwa Allah itu memang setia. Kesetiaan itu dari Allah. Yang kedua kesetiaannya itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini kita lihat tadi Allah itu setia dari zaman dulu, sampai zamannya bangsa Israel. Nah, terus pada zaman perjanjian baru Allah itu setia. Allah itu setia sampai kapan? Allah itu setia sampai kapan kalau kita berbicara? Selama-lamanya, tidak ada. Selama-lamanya, lihat kesudahan. buktinya bahwa di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5, coba. Mungkin Bu Yudi bisa bacakan Wahyu 1 ayat yang ke-5. Wahyu 1 ayat yang ke-5, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya, saksi yang setia. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Lihat juga di dalam Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17, bisa minta tolong. Bisa minta tolong Pak Charles membacakan Ibrani 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 17. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Imam besar yang Setia. setia. Rasul Paulus juga memuji setiap murid-muridnya yang setia, setiap pengikut-pengikut yang setia. Contohnya di situ adalah Timotius, juga dikatakan Timotius setia. Juga Tikikus itu juga setia. Terus iya pengikut-pengikutnya. Rasul Paulus. Epafras, Onesimus, itu pengikut-pengikut Rasul Paulus yang setia. Dan Rasul Paulus memuji. Kenapa mereka bisa setia kepada Rasul Paulus? Karena mereka percaya kepada Rasul Paulus. Kalau orang itu tidak setia, maksud saya, kalau orang itu tidak percaya, bisa nggak setia? Tidak bisa ya. Susah. Sulit, Pak. Sulit. Ya, sulit. Kalau orang itu percaya, maka orang itu akan setia. Saya ambil contoh. Binatang yang paling setia itu apa ya? Anjing. Anjing ya? Anjing. Anjing. Binatang yang paling setia itu anjing. Coba anjing bedakan anjing dengan kucing. Anjing dengan kucing itu kalau saudara-saudara lihat lebih setia mana? Kalau saya lihat lebih setia anjing, Pak. Setia anjing. Anjing Pak lebih Daniel punya setia. anjing ya? Iya. Punya anjing. Pak Daniel punya anjing. Bagaimana bisa melihat kesetiaannya anjing? Anjing itu kalau sudah setia sama tuannya, Ya. dia akan terus-menerus menunggu tuannya. Bahkan ketika tuannya berbuat yang tidak baik pun, dia masih tetap menunggu. Saya pernah baca tentang anjing yang setia di Jepang kalau nggak salah. Iya, namanya Hachiko ini anjing yang setia ketika tuannya pergi. Tuannya ini pergi dan dia nunggu di situ. Di stasiun kereta. Di stasiun kereta ya. Kereta. Di stasiun kereta. Dia mengantarkan kerja ke naik kereta Iya. setiap hari. Ini tuannya ini kalau nggak salah dosen atau apa ya dosen. Dia waktu kerja di luar kota,
Dia sudah terus menunggu di situ sampai pulang. Pada suatu saat tuannya ini dia pergi keluar kota untuk ngajar dan ternyata tuannya ini meninggal. Iya. Hachiko ini dia nunggu di situ sekalipun berhari-hari, berminggu-minggu dia nunggu di situ. Sampai akhirnya Hachiko ini Meninggal. mati Pak, bukan meninggal. Ya, mati. Sampai Hachiko-nya ini mati, makanya didirikan oleh orang-orang Jepang. Di situ monumen, ya, lambang kesetiaan. Lambang kesetiaan. Pak Daniel atau Pak Charles, Pak Daniel ini punya anjing ya. Pernah nggak Pak mukul anjingnya? Ya pernah Pak. Pernah. Tapi tetap waktu saya pulang, ekornya tuh tetap menyambut dengan baik. Tetap disambut. Sekalipun disakiti, tetap menyambut. Kadang-kadang sampai gonggong-gonggong. rasanya dia sudah lupa dengan kejadian yang kemarin. Iya, betul. Padahal dipukul. Atau gini, kalau keinjek, misalkan ekornya keinjek, balas nggak? Enggak pernah. Sekalipun mungkin seketika itu kaget. Tapi habis itu tidak diingat lagi. Dia tetap percaya bahwa tuannya itu baik. Ya, kalau kucing bagaimana? Tadi saya berbicara kan anjing, bedanya anjing dengan kucing. Pernah lihat kucing? Pak Charles ada kucing di rumah? Saya kurang suka pelihara binatang peliharaan gitu. Enggak telaten. Enggak telaten ya. Nah, tapi pernah lihat kucing itu kalau dia dipukul maka dia akan pergi. Kembali lagi ke rumahnya atau tidak? Dia tidak akan kembali ke rumahnya. Dia kalau ada tuan yang baru yang memberi makanan, Ya. ikut tuan yang baru. Yang baru, ya betul. Ya, ikut tuan yang baru kan. Lain dengan anjing. Seperti Hachiko tadi. Ketika tuannya belum pulang, dia tetap nunggu di situ. Dia percaya kepada tuannya. Nah, sama dengan kehidupan orang percaya. Kalau kehidupan orang percaya, dia setia sama Tuhan. Waktu Tuhan mendidik dia, ya mendidik dengan pasti kalau Alkitab mengatakan didikan itu dengan rotan. Kesetiaannya itu diuji. Apakah tetap setia seperti Tuhan itu setia. Nah, kesetiaan yang lama yang dalam kurun waktu yang terus menerus ini seperti ini yang dimiliki Tuhan. Tentunya orang percaya diharapkan juga sama seperti Tuhan. Setianya juga pada waktu diberkati itu juga setia. Waktu Tuhan mendidik tetap setia harusnya. Tidak diberkati, tetap setia Pak. Nah, jangan sampai seperti kucing. Sangat sulit itu Pak. Jangan sampai seperti kucing ya. Kalau kucing tuannya baik, dia akan baik. Kalau tuannya tidak baik, dia akan mencari tuan yang baru. Ya, itu kesetiaan Tuhan itu terus menerus. Rasul Paulus tadi sudah memuji orang-orang yang setia. Nah, sekarang ini kepada siapa kita setia? Ya, kalau menurut bapak-bapak, saudara semua ini ya, kepada siapa kita harus percaya? Ya tentunya kalau saya pribadi kepada Tuhan Pak. Ya, satu kepada Tuhan. Terus kepada siapa lagi? Pasangan hidup. Kepada pasangan ya. Di dalam pasangan itu kesetiaan, betul nggak? Iya betul. Setia itu mutlak. Setia itu mutlak. Terus yang kepada siapa lagi? Atasan. Kepada siapa lagi? Pemerintah. Ya, pemerintah. Kita harus setia. Kepada siapa lagi? Kepada gereja. Gereja kita harus setia. Kepada sahabat kita harus setia. Kepada diri sendiri kita harus setia enggak? Iya. Iya, betul. Iya. Orang kalau tidak setia kepada diri sendiri, tadi setia dari kata
percaya. Berarti kalau orang tidak setia pada diri sendiri, berarti orang itu tidak percaya kepada Dirinya diri sendiri. sendiri. Nah, orang yang tidak percaya pada diri sendiri itu nanti akan mengalami stres yang sedemikian. Itu mungkin berhubungan dengan gambar diri itu Pak ya. Ya. Kalau dia tidak setia pada diri sendiri, dia tidak percaya pada diri sendiri, pasti dia akan melakukan hal-hal yang istilahnya ya Menyakiti dia diri. tidak yakin dengan apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Akhirnya jadi rendah diri. Ya, tadi yang dikatakan Pak Charles gambar diri, rendah diri. Nah, yang dari rendah diri ini bisa menghancurkan diri sendiri. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa setia itu sangat perlu. Dan kita belajar dari Roh Kudus bahwa karena Tuhan sendiri itu adalah, Allah itu adalah Setia. Allah itu setia dan kita pun juga harus setia. Dan kesetiaan itu perlu. Kesetiaan itu juga mendatangkan upah bagi kita yang setia. Tuhan itu gini, kalau kita setia, apa yang dikatakan Tuhan? Wahai hambaku yang baik dan setia. Baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, setia kan? Kesetiaan itu mendatangkan upah. Orang yang setia itu pasti dia akan nuai. Orang yang setia ini dia bisa menjadi lemah atau tidak? Bisa. Bisa menjadi lemah. Dia bisa menjadi lemah. Tapi kalau dia terus setia, dia akan mendapatkan upah. Orang yang mengerjakan sesuatu terus dia akan mendapatkan upah kalau dia tidak menjadi lemah. Artinya setia. Terus juga kesetiaan ini dituntut di tengah-tengah kita ini berjemaat juga. Ya, itu tentang kesetiaan. Mungkin ada pertanyaan ya, atau? Terima kasih. Setia itu berarti setia itu asalnya dari Allah sendiri. Allah sendiri. Ya. Saya tertarik di 1 Korintus 1 ayat 9 ini, saya bacakan dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini. 1 Korintus 1 ayat 9, Allah dapat dipercayai sepenuhnya. Ya. Berarti tadi seperti Pak Pendeta sampaikan, setia itu berasal dari kata pistis, percaya. Dan di bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan bahwa Allah dapat dipercayai. Berarti setia itu selain dia berasal dari rasa percaya, akhirnya dia menimbulkan atau melahirkan sebuah karakter kesetiaan yang artinya dapat dipercayai. Jadi setia itu juga berarti selain percaya, orang tersebut harusnya juga dapat dipercaya. Nah, saya beruntung ya, sekarang ini kita lagi ngobrol kesetiaan dan kebetulan ini ada teman-teman bapak-bapak. Seringkali kesetiaan itu dikaitkan dengan tadi Pak Charles berkata, kepada siapa kita setia? Kepada pasangan menikah kita, pasangan hidup kita. Nah, biasanya laki-laki nih ya, itu dituntut setia. Berarti laki-laki dituntut percaya dan dapat dipercaya. Mungkin tidak hanya laki-laki ya. Rasanya tidak hanya laki-laki, perempuan juga ya. Perempuan juga ya. Iya, perempuan karena juga. kan saya perempuan sendiri. Memang sekarang akhir-akhirnya kan begitu ya Pak. Nggak hanya laki-laki yang tidak setia, bisa juga perempuan tidak setia. Kalau dalam konteks kita bicara kesetiaan itu dalam pernikahan, mungkin ada pernah mengalami hal-hal seperti atau pertanyaan-pertanyaan. Ya. Mungkin menjumpai kasus-kasus kesetiaan. Artinya ternyata kita pun harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Seperti gini Pak Ari, kalau misalnya seorang pria dia mempunyai pasangan, sudah menikah, kemudian dia tidak menceraikan
atau berpisah dengan yang pertama, tapi dia menikah atau dia memilih wanita kedua. Tapi dia tetap menghidupi dan kumpul dengan yang pertama juga, tidak hanya dengan yang kedua. Berarti Apakah ini selingkuh gitu ya? Iya, selingkuh tapi dia terang-terangan, Pak. Maksudnya dia memberitahu kepada yang pertama. Ini terang-terangan. Dan mungkin juga ada wanita yang bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, pertanyaannya Pak, ini termasuk setia atau tidak? Menurut Pak Daniel bagaimana? Kalau seperti itu? Kalau saya lihat seperti itu ya gak ada rasa setia, Pak. Karena kalau kita lihat di perjanjian lama seperti Salomo dan Raja Daud, Istrinya banyak. dia kan istrinya juga banyak. Kan itu juga bisa dipakai untuk pembelaan orang kan Pak ya. Agak susah menjawabnya. Saya harus melalang buana dari perjanjian lama ke perjanjian baru ini ya. Oh, ini pertanyaan yang cukup sulit ini dijawab ya. Oke. Di dalam perjanjian lama sebenarnya Allah itu setia atau tidak? Setia, tetap setia. Setia. Di awal. Allah itu setia. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya setia. Tapi di dalam perjanjian lama itu gambaran Allah itu masih samar-samar. Terus kemudian masuk ke perjanjian baru. Kelihatan jelas kesetiaan Tuhan Yesus dengan umatnya. Sampai orang yang setia ini mau mengorbankan dirinya. Sekalipun yang pasangannya yaitu jemaat manusia itu sebenarnya tidak dapat dipercaya, tetapi tidak berubah. Nah, bahkan di dalam Efesus, kitab Efesus 5, kalau nggak salah Efesus 5 itu tentang hubungan suami istri digambarkan seperti Kristus dengan jemaat. Nah, ini jelas sekali. Apakah Kristus itu menyabang? Enggak kan? Ya setia. Di perjanjian lama belum jelas, masih samar-samar. Tapi lihat kesetiaan Tuhan tidak berubah. Di perjanjian baru ditegaskan lagi, bahkan dia rela memberikan nyawanya. Sekalipun pasangannya itu tidak setia. Di dalam perjanjian lama jelas juga digambarkan antara Hosea sama Gomer. Ini lambang daripada kesetiaan Allah terhadap umatnya. Kalau saya pikir nih, Gomer ini kan dari perempuan yang nakal, ya perempuan yang tidak benar. Tuhan menyuruh Hosea mengambil Gomer ini menjadi istrinya. Jadi diambil, terus akhirnya menikah. Di dalam diri Hosea pun juga dia menghadapi sesuatu di mana pastilah di antara para nabi-nabi dia dipergunjingkan. Tapi Hosea tetap setia. Setelah itu, setelah menikah, si Gomer ini kemana? Kembali ke dunianya lagi. Apa dilakukan Hosea? Tebus lagi, keluar rumah lagi, tebus lagi sampai akhirnya hilang. Ya, kalau mendengar cerita sampai akhirnya hilang. Dan setelah itu dia cari kemana-mana. Akhirnya karena Gomer ini tidak laku lagi karena usianya sebagai wanita tunda usia tidak laku lagi. Tapi lihat, Hosea itu tetap mencari. Itulah sebenarnya gambaran daripada Allah setia. Di perjanjian lama sudah, tapi cuman terlihat gambaran-gambaran. Nah, di perjanjian baru ditegaskan lagi, bukan lagi gambaran, tapi suatu realita Tuhan, kesetiaan Tuhan melalui apa?
memberikan putranya yang tunggal. Jadi kalau seperti ini, kembali Pak Charles saya tanyakan lagi, bolehkah, bisakah orang ini mendua sebenarnya kalau orang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Nah, seharusnya kan tidak bisa. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Gambaran Allah itu apa? Setia. Nah, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru sampai nanti pada akhir zaman yang telah kita baca tadi. Dia saksi yang setia. Kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Nah, Tuhan itu menuntut umatnya, menuntut manusia untuk kembali kepada ciptaan yang semula, setia. Bagaimana Pak Charles? Berarti bagaimana dengan orang yang selingkuh itu, apakah bisa setia? Jadi jawabannya Tidak bisa, tidak mempercayai mungkin dia tiba ya, kurang percaya adanya dia dengan pasangannya, sehingga dia akhirnya merasa berusaha mencari yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Berarti kalau mencari yang lebih baik lagi berarti tidak percaya pasangan yang pertama itu baik. Iya. Iya kan? Karena terpengaruh dengan ini Pak, dengan kata-kata yang di luar sana. Katanya selingkuh itu selingan indah Pak. Selingan indah. Selingan indah. Berarti kalau selingan itu berarti tidak percaya kepada yang lama berarti. Kenapa dia harus bervariasi? Dia cari kenapa? Tidak percaya. Dan Tuhan itu ciptakan kita itu segambar dengan serupa dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang yang seperti ini Pak. Waktu muda kan kelihatannya masih langsing Pak. Setelah agak berumur, agak langsung itu kadang-kadang berkurang kesetiaannya itu. Itu termasuk orang yang mau yang seperti anjing atau kucing. Nah, itu masalah. Banyak, hari-hari ini banyak. Kesetiaan kita terhadap apa? Gereja. Waktu di dalam gereja diproses. Keluar dari gereja, terus ke gereja yang lain. Terus kalau di sana terjadi proses lagi. Keluar lagi. Apa ini nggak sama dengan yang kucing tadi? Ketika dimarahi, dipukul oleh tuannya karena memang dia salah, dia mencari tuan baru lagi. Ternyata kesetiaan itu banyak pilihan ya di luar sana Pak. Ada kucing, ada anjing, gambarannya itu ya. Banyak, gambarannya banyak. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, tadi seperti Pak Daniel contohkan kan, dulu awalnya langsing, setelah menikah punya anak, terjadi perubahan tubuh, bentuk tubuh jadi langsung begitu ya. Jadi mungkin kalau kita nuruti keinginan daging, memang pilihan di luar itu selalu ada dan selalu banyak. Dan saya bayangkan seperti handphone ya, handphone zaman dulu itu kan SMS. Paling ya hanya begitu bentuknya, dimensinya itu. Sekarang macam-macam pilihannya. Dan mungkin buat bapak-bapak ini juga kan, istrinya zaman dulu pilihannya itu yang paling cantik. Sekarang orang cantik lebih banyak gitu kan. Nah itu perjuangan kita. Nah saya teringat Tuhan Yesus pernah mengajarkan gini. Bahkan ketika kita ini masih menginginkan dalam hati, itu sudah berdosa. Ya bibit selingkuh itu. Itu sudah berzina. Bibit selingkuh itu. Ya. Ada pepatah yang sangat terkenal kan Pak, rumput tetangga lebih hijau. Iya. Kemudian, karena rumputnya Pak sendiri nggak pernah disiram. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu ada pepatah tandingannya lagi. Rumput tetangga lebih hijau. Tetapi yang terbaik itu ya rumputmu itu sendiri. Kenapa gini? Sebenarnya orang mengalami perubahan itu wajar kan. Ya. Dari usianya dulu muda, kita dulu masih kecil itu juga lebih fresh, lebih ganteng ya, keriput-keriputnya itu juga belum muncul. Rambutnya belum berwarna-warni begitu ya. Ya, rambutnya
masih satu warna. Tebel. Tapi Sekarang sekarang dua sudah warna. menjadi 2 warna ya. 3 warna disemir, Pak. Disemir. ya, tapi ketika kita mencintai seseorang, harusnya sama seperti Kristus mencintai jemaat. Jadi rahasia di dalam Efesus 5 itu sebenarnya kesetiaan ada di situ. Nah, bagaimana dengan ketika pasangan ini mempunyai sikap yang menjengkelkan, terus mungkin tadi kan yang pertama tadi kita bicara fisik ya, yang kedua berbicara sikap. Bagaimana? Kalau berbicara sikap, menjengkelkan. Menurut bapak-bapak ini bagaimana? Apakah ditukar atau bagaimana? Kalau masalah karakter itu juga tidak bisa dibilang gimana Pak ya. Soalnya kita merasa pasangan kita menjengkelkan. Tapi terkadang juga pasangan kita merasa kita ini juga menjengkelkan. Sama-sama berproses. Sama-sama menjengkelkan. Ya. Jadi ya sesama biskota jangan mendahului. Sesama biskota jangan mendahului. Sama-sama kita menyadari. Tapi kalau kita fokus kita kepada Kristus. Nah, yang sempurna itu, maka kita sama-sama pasangan ini saling mengejar kesempurnaan. Maka kita akan ketemu di satu titik. Jadi seperti segitiga ini. Kalau pernikahan itu segitiga. Ini suami, ini istri, ini Kristus. Kalau suami sama istri sama mencari Kristus, akan ketemu satu titik. Dan akan mengalami kebahagiaan. Ya. Jadi kalau suami istri ini setia, kembali kepada tadi Pak Charles sampaikan, bagaimana kalau terhadap pasangan yang tidak setia. Kalau sama-sama mencari Kristus, maka gambaran Kristus itu ada pada suami dan gambaran Kristus pada istri, pasti rumah tangganya ini bahagia. Ya. Kristus menjadi kepala dan kita Kristus menjadi yang tubuhnya, Pak ya. Kristus yang jadi kepala. Saya jadi teringat Pak yang kisah Adam. Di mana di situ kan kelihatan sekali ya Tuhan begitu mencintai dan begitu setianya meskipun Adam dan Hawa sudah berbuat dosa, diusir. Tetapi Tuhan tidak mengusirnya begitu saja. Tuhan masih memberikan baju Iya. dan masih memberkati keturunan Adam selanjutnya juga. Iya. Jadi Itu betapa bicara setianya. tentang kesetiaan Allah Iya. juga. Iya, Dan gambaran kesetiaan daripada Tuhan. dan di mana Tuhan masih menjaga terus menjaga benang merahnya, perlindungannya turun, dia memberikan nabi satu, nabi berikutnya Memperingatkan sampai betul. kembali. Sampai pada nabi yang terakhir itu Maleaki mungkin Pak ya. Iya. Ya, Ya, nabi terakhir Maleaki dan kemudian terus itu tidak ada nabi sama sekali sampai akhirnya adanya Yesus ini lahir. Yesus. Bapa sendiri yang turun Iya. menjaga, dia benar-benar menjaga benang merahnya, betapa setianya dia terhadap kita jemaatnya ini. ya, betul. Jadi sebenarnya saya melihat di sini itu suatu kabar baik ya bahwa Allah Bapa yang setia itu datang menghampiri kita jemaat-jemaatnya, sudah menunjukkan bukti dari zaman dahulu, dari zaman Adam dan Hawa, dia begitu setia terus menjaga kesetiaannya, menjaga janji-janjinya. Terutama kita bisa melihat pemeliharaan bangsa Israel ya di padang gurun waktu mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan. Pemeliharaannya yang nyata gitu. Dan terjadi juga bangsa Israel masih mencari Tuhannya, ilah-ilah yang lain, membuat berhala. Tapi tetap Tuhan setia, Tuhan meskipun dia marah, dia tetap menjaganya. Jadi ini kayaknya suatu kabar baik Pak ya bagi kita. Iya. Tapi kenapa kok masih ada orang yang susah gitu loh Pak. Susah mungkin menerima Kristus. Ada juga yang sudah menerima tapi masih suam-suam kuku. Itu bagaimana itu Pak ya? Kembali ke
setia tadi. Orang setia itu tidak bisa orang setia itu tidak bisa setia kalau dia tidak percaya. Maka kalau orang itu tetap tidak bisa terima, kemungkinan besar dia tidak percaya. Ya kan? Tidak bisa menerima berarti tidak percaya. Orang kalau tidak bisa menerima pasti dia tidak bisa setia juga. Jadi bisa dipertanyakan, sudah Tuhan sudah begini, melakukan ini, itu berarti tetap tidak percaya. Tetap tidak percaya dengan Kristus. Perbuatan baik yang dilakukan, kayak apapun kalau orang itu tidak percaya, maka ya tidak bisa menerima. Kalau tidak menerima, mana mungkin bisa setia. Ya, seperti itu. Ya, saya punya sedikit gambaran itu, Pak. Bukan sedikit gambaran lagi ya, tapi ini satu kesaksian. Beberapa tahun yang lampau, ini ya saya buka tentang rumah tangga kami. Saya sempat cekcok dengan istri. Ya, pas pada waktu itu saya ikut di salah satu kaum pria yang kita tahu. Istri pulang ke Surabaya karena sesuatu hal percekcokan, dia nggak terima dengan apa yang jadi pendapat saya pun nggak terima dengan apa yang menjadi bisa setia. Ya, seperti itu. Ya, saya punya sedikit gambaran itu, Pak. Bukan sedikit gambaran lagi ya, tapi ini satu kesaksian. Beberapa tahun yang lampau, ini ya saya buka. Saya ini tertuju kepada satu tulisan di spanduk besar. Saya lihat, wah, kata-katanya luar biasa. Dia bilang gini, Pak. Kamu, tentang istri ya, untuk istri. Kamu adalah hadiah yang terindah yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupanku. Wow, saya kaget waktu itu, Pak. Saya langsung ingat istri saya. Kami sedang cekcok. Dia ada di Surabaya, saya ada di Pare. Iya. Lah, ini kan menggugah hati saya. Kok seperti ini? Saya merenung. Saya akhirnya berdoa. Saya minta ampun kepada Tuhan. Dan yang terjadi adalah saya punya tindakan. Saya ingat tentang kesetiaan kami, tentang masa lalu kami. Apakah dengan hal-hal sepele seperti itu lalu bisa memisahkan kami? Hanya sepele itukah rumah tangga? Ternyata enggak. Saya mulai dibukakan. Istri adalah bagian terindah yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan. Hadiah terindah. Iya, hadiah terindah. Hadiah terindah. Oh, hadiah terindah yang pernah diberikan. Saya kaget. Saya memang benar-benar iya, saya menyadarinya. akui. Saya akui, saya sadar kalau saya waktu berumah tangga segala sesuatunya beres. Dan akhirnya saya SMS, Pak. Saya katakan, maafkan Papa. Ini benar-benar terjadi pada waktu itu. Saya menyadari, saya butuh kesetiaan. Ini harus dipertahankan. Maafkan Papa. Papa sudah berdosa. Ternyata Mama adalah bagian terindah yang pernah Tuhan berikan dalam kehidupan Papa. Wah, seneng, Pak. Wah, saya SMS. Pasti dia berbunga-bunga dalam pikiran saya. Saya SMS, tes masuk. Kan ada balasan, seharusnya ada balasan. Balasannya itu sudah dalam pikiran saya, wah luar biasa ini. Ternyata enggak, Pak. Tahu apa yang dia balas, Pak? Kalimatnya cukup singkat, padat. Dan itu membuat saya gundah gulana. Kata-katanya seperti ini, Pak. Gombal. Tapi dengan adanya hal itu saya memberanikan diri minta maaf. Itu menjadi satu kekuatan saya kekuatan kami untuk kembali membina rumah tangga. Sampai sekarang, Pak. Wah, ini luar biasa. Memang kesetiaan itu perlu diperjuangkan dan perlu dipertahankan. Kesetiaan itu proses. Proses, betul. Kesetiaan itu merupakan suatu proses di mana
kita bisa mempercayai dan dipercayai. Ya. Meskipun dalam kekurangan Pak ya. Ya, Saya mempercayai dan dipercayai. Dan ketika kita kepercayaan kita terhadap pasangan juga mulai muncul, seiring dengan itu kesetiaan pasti berjalan. Berjalan. Iya. Jadi kembali kenapa orang itu selingkuh dan lain sebagainya itu karena tidak percaya. Akibatnya tidak setia. Nah, gantian. Kalau kita percaya kepada pasangan, kita juga harus menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Iya. Jadi kalau percaya dan dipercaya ini muncul di dalam kehidupan suami istri, maka saya jaminlah ini pasti bersatu seperti Allah satu adanya. Saya tiba-tiba teringat yang di Pengkhotbah 9 ayat 9 ini Pak. Ya, tolong bacakan Pak. Bunyinya, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jeripaya yang di bawah matahari. Sebenarnya perjanjiannya itu diberikan kepada istri yang pertama. Yang pertama. Oh, kok yang pertama? Berarti nggak ada. Enggak, saya yang kedua, yang ketiga langsung kaget langsung. Enggak gini. Di situ di dalam kitab Mazmur atau Istri masa mudamu itu ya, istri masa mudamu, bukan istri muda, ya bukan masa muda. Ingat Waktu ya, masa ingat muda, garis Pak. bawah ya, bukan istri mudamu Waktu tapi masih muda, istri ya? masa muda. Kenapa seperti itu? Tuhan menaruh perjanjian di situ. Kenapa banyak orang gagal pada waktu panen? Istilahnya harusnya diberkati Tuhan. Gagal karena apa? Ketidaksetiaan. Ada kan kasus setelah orang ini berpisah dan akhirnya sama-sama berpisah jauh, akhirnya menyesal. Aduh, salah. Nah, jangan sampai ini terjadi. Tuhan sudah memberikan perjanjian dengan pasangan kita selama-lamanya, seumur hidup ini. Itu lambang kesetiaan Tuhan, harus ada di dalam pernikahan. Ini yang dari sisi wanita ini mungkin Saya dari tadi deg-deg. Ini bapak-bapak ini seru ya ngobrolnya. Jadi kita bicara kesetiaan memang tidak bisa dipisahkan dengan namanya pernikahan. Iya. Karena itu sebuah contoh yang nyata, konkret sehari-hari kita alami seperti tadi Pak Daniel kesaksian juga bagaimana di tengah-tengah percekcokan kemudian dia sadar mengakui bahwa istrinya adalah dia terindah. Lalu istrinya berkata gombal gitu ya. Fase tidak percaya itu selalu ada di dalam pernikahan. Kok kita jadi bincang-bincangnya tentang pernikahan ya? Tapi itu ada karena kesetiaan tadi. Iya. Ya, paling kesetiaan. mudah itu memang bicara kesetiaan dalam pernikahan. Iya. Iya. Dalam pernikahan pun juga kesetiaan ini proses. Sebuah proses. Iya. Tapi Pak Daniel sekarang sudah tidak lagi berbicara gombal gombal lagi kan? Tidak. Gombal. Oh enggak. Ada sedikit Agak sedikit gombal. peningkatan Pak. Jadi Wah, manisnya mulai kelihatan. Gini Pak, saya lihat istri saya itu, saya pandang kalau dia tidur, saya lihat, wah ini kan darah daging saya sendiri Tuhan. Wah. Ini kan bagian dari hidup saya. Tulang rusuk Loh, kenapa saya nggak bisa memahami kekurangan dia? Dia kan juga bisa memahami kekurangan saya. Nah, kenapa enggak gitu? Nah, bagian yang terakhir yang saya bicarakan tadi, kepada siapa kita setia? Ya. Satu, diri sendiri. Diri sendiri. Nah, ketika pada apa yang dilakukan Pak Daniel tadi, pada waktu istrinya tidur, dimandang, loh iya Tuhan, lah ini kan bagian dari diri. Iya, bagian dari berarti hidup kalau saya, tidak setia pada pasangannya, berarti tidak setia pada diri sendiri. Betul. Iya kan? Iya. Kalau orang memungkiri pada diri sendiri, ya dia akan
gambar dirinya kan nggak ada. Betul. Gambar dirinya hilang, terus lama kelamaan dia ngantemnya juga menghantamnya kepada diri sendiri juga. Ya, saya mencatat di sini, Pak. Ini dari pagi saya dapat tulisannya seperti ini. Kesetiaan mampu beradaptasi dalam situasi yang menekan. Ini juga saya tambahkan sedikit, Pak, kesaksian ya. Ini bagian pesaksi ya. Terus terang dalam kehidupan saya ini banyak sekali kesetiaan yang Tuhan tunjukkan dalam kehidupan saya. Makanya saya nggak bisa lepas daripada Tuhan. Pada waktu Pak tahu saya kecelakaan ke Gerota itu, yang saya ingat cuma satu, Pak, pujian. Pujiannya simple dan yang masuk dalam pikiran otak saya pada waktu goncang seperti itu, yang sakitnya minta ampun, Gerota ringan, itu cuma satu, haleluya 12 kali. Oh, itu paling gampang diingat. Saya nggak bisa ingat kalimat-kalimat yang lain, Pak. Yang saya ingat itu, saya bisa dalam kerintihan, dalam kesakitan yang amat sangat, saya masih bisa memuji. Cuma itu, haleluya 12 kali. Dan setelah itu beberapa tahun kemudian, barusan ini saya kecelakaan patah tulang dan tulang rusuk retak. Itu pun saya nggak bisa menyalahkan Tuhan, saya nggak bisa menyalahkan keadaan, dan saya tetap mencari Tuhan. Saya bisa mengucap syukur. Ada sebagian orang-orang yang kalau dalam hatinya bersukacita, dia bisa mengucap syukur, tapi waktu dia mengalami yang seperti tertimpa kesialan, kecelakaan dan sebagainya, dia menyalahkan si A, si B, akan menyalahkan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, saya mempunyai kriteria Tuhan sendiri dalam benak saya. Tuhan itu baik. Nah, meskipun apapun yang saya alami, saya mau kegerotan ringan atau patah tulang rusuk retak dan sebagainya, saya tetap percaya sama Tuhan. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan izinkan, ya kenapa saya harus protes? Itu gambaran dari benak saya bahwa Tuhan itu terlalu baik. Jadi apa yang saya alami terus yang diberikan Tuhan itu lebih besar. Kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar. Rasa percaya kepada Tuhan. Rasa percaya lebih besar. Itu iman. Dan iman itu melahirkan kesetiaan. Betul. Ya. Seru ini. Dari ceritanya Pak Daniel ini saya berpikir gini, Pak, apalagi terutama dalam keadaan sekarang, Bu ya, di dalam keadaan pandemi. Betul. Kita kalau mau duduk merenung dengan hati dan kepala yang dingin terbuka, kita ini sebagai manusia ini sebenarnya sangat-sangat terbatas dan tidak bisa apa-apa. Terutama dalam keadaan seperti saat Tanpa ini. Tuhan. Betul. Kita mau berbuat apapun juga tidak bisa apa-apa. Mau minta tolong kemanapun pasti orang lain juga kurang lebih mengalami keadaan yang sama seperti kita. Betul. Apalagi terutama kalau kita bicara dalam masalah ekonomi pekerjaan hari-hari ini ya. Kita mau kemanapun pasti orang juga akan menjawab dengan hal yang sama. Tinggal apakah orang itu sama, lebih parah atau tidak seperti kita. Iya. Jadi akan benar-benar tahu bahwa manusia ini sangat kecil dan sangat terbatas sekali, tidak bisa apa-apa. Jadi kita membutuhkan satu pribadi atau sosok yang tidak terbatas itu dan maha kuasa itu. Iya. Jadi justru dalam seperti yang Pak Daniel bilang tadi kan, dia dalam keadaan tidak enak pun, yang kurang enak pun, dia tetap setia, dia tetap tahu bahwa Tuhan itu baik sama dia. Iya. Walaupun mata jasmani melihat sakit. Betul. Di gips dan lain sebagainya itu kayaknya nggak enak, tapi dia bisa melihat Tuhan itu baik. Nah, maksudnya di dalam keadaan saat ini kan juga harusnya manusia itu semakin bisa melihat bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu hadir. Yeah. Kita butuh Tuhan. Betul. Gitu loh. Manusia itu mau nggak mau harus tetap butuh Tuhan. Iya. Ya. Di situ sih Pak, kalau saya lihatnya. Iya. Ya, seru sekali perbincangan kita hari ini. Mulai dari pernikahan, ekonomi, masalah sehari-hari. Sahabat Kristus, kita belajar bersama hari ini bahwa yang diperlukan manusia adalah Tuhan yang setia. Di dalam segi kehidupan apapun, dalam pekerjaanmu, di dalam rumah tanggamu,
di dalam hubungan sosial, engkau butuh Tuhan. Sebab tanpa Tuhan berkarya di dalam hidup kita, kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa. Kita sesungguhnya manusia yang terbatas dan kita punya banyak sekali keinginan yang bisa jadi keinginan itu justru akan menggeser Tuhan sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Kalau engkau hari ini merasakan, mengalami Tuhan tidak sedang baik dalam hidupmu, mari ingat segala kebaikan Tuhan. Berkali-kali Tuhan nyatakan kesetiaannya nyata di dalam hidupmu. Maka sungguh sangat tidak sebanding. Kalau hari-hari ini mungkin Tuhan sedang izinkan perekonomianmu digoncang dan engkau menjadi tidak setia kepada Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini karena pandemi COVID-19, setiap hari engkau berkumpul bersama dengan keluarga, suami istri ketemu setiap saat, dan justru di sana terlihat keburukan, kelemahan pasangan hidupmu, dan engkau menyerah dengan pernikahanmu, sungguh tidak sangat sebanding, sebab kita punya Tuhan yang setia. Jadilah engkau percaya, dan engkau akan menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang setia. Amin. Mari datang di hadapan Tuhan, serahkan hidupmu dan percayalah Dia Tuhan penguasa atas hidup kita. Dan lihatlah Tuhan bertindak berkarya di dalam hidupmu dan engkau menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Terima kasih Tuhan. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, maukah kita tetap setia kepada Tuhan? Maukah kita belajar terus dari sifat-sifatnya Tuhan, yaitu setia. Haleluya Yesus. Tuhan telah setia. Kita melihat bukti kesetiaan Tuhan dari perjanjian lama, dari ketika manusia berdosa, bahkan sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan itu setia. Dan sampai selama-lamanya Tuhan setia. Maukah engkau menaruh kepercayaan itu kepada Tuhan? Amin. Haleluya. Maukah engkau percaya kepada Tuhan
sampai selama-lamanya. Amin. Walau badai bergelora, walau topan melanda, maukah engkau tetap setia? Mari buat keputusan hari ini, Tuhan aku mau setia. Tuhan aku mau setia sampai selama-lamanya. Kami tetap percaya kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab terlalu banyak yang Tuhan beri pada kehidupan kita. Dan aku mau tetap setia. Terima. Mari kita berdoa. Tuhan, setelah kami mendengar daripada bincang rohani ini Tuhan, kamu mengambil keputusan untuk kami percaya. Untuk kami tetap percaya kepadamu dan tetap setia kepadamu Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu setia kepada kami. Bahkan sampai selama-lamanya Engkau setia Pak. Tuhan ampuni kami Tuhan di dalam proses kesetiaan kami. Amen. Tuhan. Kami kadang pasang surut, ampuni kami Tuhan. Biarlah iman kami semakin bertambah-tambah. Iman kami semakin hari semakin bertambah-tambah Tuhan. Percaya kepadamu bahwa Engkau tidak pernah punya rencana yang jahat terhadap kami. Tetapi rencana kebaikan Engkau taruh di dalam kehidupan kami. Rencana damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan itu ada pada kami semuanya. Biarlah di tengah-tengah pandemi daripada COVID ini Tuhan, kami melihat kesetiaan Tuhan yang nyata atas hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus mengucap syukur, kami terus percaya dan kami setia kepadamu, setia beribadah kepadamu sekalipun tidak ada yang melihat. Setia beribadah kepadamu Tuhan, sekalipun kami diolok-olok, setia terus Tuhan, tetap setia. Sekalipun mungkin secara jasmani kami semakin merosot, tapi kami tetap setia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit Tuhan. Biarlah tetap setia sampai selama-lamanya Tuhan. Karena Engkau setia bagi kami. Percaya Tuhan kesetiaan itu akan mendatangkan upah bagi kami semuanya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan Engkau akan memberikan upah bagi kami. Dan kami ingin rindu mendengar Tuhan. Engkau berkata kepada kami, wahai hambaku yang baik dan setia, turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh pemirsa yang ada di mana-mana Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini memberikan kekuatan dan juga memberikan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa lagi dalam Bincang Rohani Kristen minggu depan dengan tema kelemah lembutan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.